Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam yang masih bisa kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sebab-sebab yang membantu kita sekalian untuk bisa khusyuk di dalam salat kita, ya, atau kiat-kiat kita sekalian untuk membantu bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Kita menyebutkan ulang, ya, kita menyebutkan sedikit dari apa yang telah kita sebutkan yang lalu, ya, apa-apa saja sebab-sebab yang membantu kita sekalian untuk bisa khusyuk di dalam salat kita sekalian. Yang pertama yaitu menghadirkan dalam diri kita sekalian bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sang Maha Kuasa, dan inilah makna ihsan di dalam beribadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ya, maka sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melihatmu. Dan adapun yang kedua yaitu meyakini bahwasanya jika kita bisa lebih baik menghadap Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yaitu dengan salat, maka akan mudah bagi kita sekalian menghadapi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaitu pada yaumul hisab dan juga pada hari kiamat kelak insyaallah taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua posisi. Posisi yang pertama, ya, ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam salatnya, yaitu posisi ketika dia berada di dunia. Dan yang posisi yang kedua, ya, posisi ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di perjumpaan dengannya, yaitu pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang menegakkan hak posisi yang pertama, maka akan dimudahkan baginya pada posisi yang kedua, ya. Dan barang siapa yang meremehkan posisi yang pertama tersebut dengan tidak menunaikan hak-haknya, maka akan disulitkan baginya pada posisi yang kedua tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, yaitu hari akhirat di belakang mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, ya, kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan khusyuk di dalam salat, yaitu
meyakini bahwa ketika kita sedang sholat, maka kita sedang bermunajat atau sedang berbicara berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berdiri dalam sholatnya, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, ya. Arti kata munajat dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW adalah al-kalamu baina itsnaini sirran, yaitu pembicaraan di antara dua orang secara diam-diam. Dan adapun poin yang keempat, ya, kiat-kiat kita untuk bisa khusyuk di dalam salat kita, yaitu ketika kita sedang salat, kita senantiasa menghadirkan hati-hati kita sekalian seakan-akan ini merupakan salat yang terakhir untuk kita sekalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'." Jika engkau salat, maka salatlah seperti salatnya orang-orang yang hendak berpisah. Ya, maksudnya itu ketika kita sedang melaksanakan salat, ya, seolah-olah kita akan berpisah dengan dunia ini, seolah-olah kita akan meninggal, atau seolah-olah ini merupakan salat terakhir bagi kita sekalian. Dan juga yang poin yang kelima, yaitu berusaha memahami semua yang kita baca, ya, terutama zikir-zikir kita di dalam salat, terutama doa-doa kita di dalam salat, ya, karena jika seseorang memahami apa yang ia ucapkan, maka akan mudah bagi dirinya untuk bisa khusyuk di dalam salatnya, akan mudah di dalam dirinya untuk bisa konsentrasi di dalam salatnya dan juga di seluruh ibadah-ibadahnya yang lain. Poin yang keenam, yaitu berusaha untuk variasi di dalam membaca zikir-zikir dalam salat, bukan hanya satu model, ya, akan tetapi zikir yang dimaksud ini yaitu zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan karena inisiatif sendiri, ya, kita membuat zikir-zikir sendiri, tidak, akan tetapi yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena ditakutkannya kalau kita hanya menggunakan satu model zikir saja di dalam salat kita, terkadang lisan kita hanya mengalir begitu saja, ya, lisan kita mengalir mengucapkan zikir tersebut tanpa harus memahaminya apa yang telah kita baca. Sebagaimana, ya, di dalam salat banyak bacaan-bacaan yang bervariasi seperti contoh doa iftitah atau doa ruku atau doa sujud dan lain sebagainya. Poin yang sebelumnya atau setelahnya yang kita belum sempat sebutkan di pertemuan yang lalu, yaitu poin yang ketujuh, yaitu berusaha persiapan dengan sebaik-baiknya ketika hendak melaksanakan sholat, seperti berwudu dari rumah, ya, lalu berjalan menuju masjid dengan tenang, ya, apabila kita mungkin menggunakan kendaraan seperti kendaraan bermotor atau mobil, ya, hendaknya kita berkendara dengan tenang. Lalu jika kita memasuki masjid, maka sholatlah qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Lalu jika masih ada waktu, bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu-waktu diijabahnya doa, yaitu salah satunya adalah antara azan dan juga iqamah. Ini merupakan doa atau waktu di mana doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita sebutkan kemarin, atau adab-adab kita bagaimana kita menuju masjid dan juga ketika kita berada di dalam masjid. Poin yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poin yang ke-8 atau kiat-kiat kita bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat kita sekalian, yaitu berusaha menjauhkan diri kita sekalian dari sebab-sebab yang bisa mengganggu kekhusyuan. Tentunya sebab-sebab yang bisa mengganggu kita untuk khusyuk itu sangat banyak. Sebab-sebab tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua model, ya. Model yang pertama yaitu tempat yang tidak kondusif untuk sholat, ya, sebagaimana tempat ibadah kita itu masjid. Mungkin di dalam masjid tersebut terdapat misalnya sejadah yang terlalu menarik perhatian. Tidak sedikit dari kita sekalian mungkin mendapatkan beberapa masjid, saking indahnya masjid tersebut, ya, mungkin niatnya baik, akan tetapi dengan niat yang baik tersebut, ya, mungkin belum cukup untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti contoh di dalam masjid kita dapatkan sejadah yang terlalu menarik. Itu bisa mengganggu perhatian kita sekalian untuk melaksanakan sholat, ya. Dan juga mungkin di sebagian masjid tembok-tembok di depannya dipasangkan sumpama kayak jumlah kotak amal, ya, atau nama-nama yang khutbah pada pekan selanjutnya. Ketika kita sholat pasti kita menghadap ke papan tersebut, dan ini sungguh mengganggu kekhusyuan seseorang dalam melaksanakan sholat. Dan juga
kami lupa menyebutkan kemarin bahwasanya salah satu yang bisa mengganggu orang sholat yaitu pakaian seseorang yang lainnya. Ya, ketika kita mungkin di depan kita ada yang sholat, akan tetapi di depan kita tersebut menggunakan pakaian yang yang mempunyai tulisan di dalamnya, entah itu pakaian jersey atau pakaian bola, ya, yang terdapat di belakangnya nomor punggung dan juga nama pemain tersebut, itu sangat mengganggu seseorang untuk bisa melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi SAW sholat di baju dari wol yang ada garis-garisnya atau ada gambarnya. Kemudian beliau selintas melihat garis-garisnya. Ketika selesai sholat, beliau mengatakan, pergilah dengan membawa baju ini ke Abu Jaham dan bawakan penggantinya untukku dengan ambijaniyah, yaitu baju kasa tanpa ada garis-garis atau tanpa ada gambar-gambarnya, kepunyaan dari Abu Jaham, karena baju tersebut baru saja melalaikanku dari sholat. Dan berkata Abu Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku melihat kepada gambarnya sementara aku sedang sholat, maka aku khawatir gambar tersebut bisa menggangguku. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW saja bisa terganggu dengan apa yang dia lihat ketika sholat. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa, yang bukan merupakan Nabi dan juga Rasul, pasti kita juga lebih terganggu daripada Nabi SAW. Ataupun lokasi atau mungkin masjid yang kurang bersih, yang menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga bisa mengganggu konsentrasi tersebut. Dan ini juga merupakan, bukan hanya merupakan tugas daripada takmir masjid, akan tetapi ini merupakan tugas kaum muslimin yang selalu menjaga kebersihan tempat ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga kebersihan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, agar kaum muslimin dalam beribadah bisa melakukan ibadah dengan baik dan juga lebih tenang. Dan juga model yang kedua, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran, seperti contoh dalam kondisi lapar, ya, sementara makanan sudah siap untuk dihidangkan, dan juga seperti contoh sedang sholat akan tetapi menahan buang air dan juga menahan buang angin, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang apabila makanan yang telah dihidangkan atau apabila dia menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Maka hukum hukum sholat, akan tetapi makanan telah dihidangkan, ya, itu hukumnya makruh. Dan jika mungkin kita disuruh pilih antara sholat dan juga makan, mana yang lebih diutamakan? Pasti kita mengatakan sholat, karena sholat adalah sesuatu yang penting dibanding segalanya. Ya, akan tetapi jika kondisi tersebut bertabrakan, ya, antara makanan telah sedia dan juga iqamah telah dikumandangkan, maka kita harus memilih untuk makan terlebih dahulu daripada melanjutkan atau melaksanakan sholat. Karena apa gunanya jika kita melaksanakan sholat, kita pergi ke masjid, akan tetapi pikiran kita, ya, tertuju kepada makanan yang telah terhidangkan di rumah. Ya, jika kita melaksanakan sholat walaupun tepat waktu, akan tetapi di dalam sholat kita tidak ada kekhusyuan di dalamnya, ya, maka sholat kita hanya sekedar gerakan, tidak ada amalan atau tidak ada pahala di dalam sholat kita tersebut. Begitu pula ketika kita sedang sholat akan tetapi kita menahan buang air, ya, menahan buang air dan juga entah itu buang air besar ataupun buang air kecil ataupun buang angin, ya, pasti kita di sini semua pernah mengalaminya. Di mana ketika kita sedang sholat, kita menahan buang air ataupun buang angin, ya, tentunya pasti konsentrasi kita atau bahkan kekhusyuan kita pasti akan tertuju pada buang air tersebut, sehingga, ya, sholat kita bisa kacau dan juga tidak mendapatkan pahala di dalamnya. Bahkan di dalam sholat Jumat, ketika khotib setelah sedikit lagi menyelesaikan khutbahnya, akan tetapi kita merasakan ingin buang air, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil, ya, maka lebih diutamakan untuk membuang air atau melaksanakan hajat kita tersebut dibanding kita melaksanakan sholat Jumat, ya. Ketika mungkin khotib telah selesai berkhutbah di mimbar, kemudian kita ingin merasakan untuk buang air, maka kita harus memilih untuk buang air tersebut, buang air terlebih dahulu, lebih diutamakan daripada sholat Jumat. Apabila kita telah mendapatkan rakaat yang pertama, maka kita akan melanjutkan sholat Jumat kita, dan apabila tidak, maka kita menyambungnya dengan sholat zuhur. Dan poin yang terakhir yang dituliskan oleh muallif, yaitu poin yang ke-9, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hati yang khusyuk, ya. Sebanyak apapun usaha kita dalam berusaha kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita,
seberapa banyak ya, seberapa keras usaha kita untuk bisa khusyuk di dalam salat kita. Akan tetapi kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan-urusan kita, ya, maka itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yaitu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Banyak ilmu yang sebenarnya dia adalah ilmu akan tetapi dia tidak bermanfaat. Seperti contoh ilmu-ilmu dunia yang tidak dimanfaatkan oleh akhirat, tidak dimanfaatkan untuk Islam, untuk agama kita ini, maka dia termasuk daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, ya. Kita semua tentu mempunyai hati, akan tetapi hati tersebut, ya, tentu ada yang menjadi khusyuk dan juga ada yang tidak menjadi khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'a'i la yusma, dan dari doa-doa yang tidak didengar, ya. Betapa banyak doa yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan juga malam kita, ya. Bisa jadi doa-doa tersebut tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kiat-kiat kita dalam bisa khusyuk di dalam salat kita sekalian. Telah kita sebutkan ada 9 poin, dan itu adalah merupakan penutup daripada bab yang pertama, yaitu bab muqaddimah atau bab pendahuluan. Kemudian kita berpindah ke bab 2, yaitu bab toharo atau bab bersuci. Ya, sebagaimana kita ketahui ketika kita hendak melaksanakan sholat, tentunya kita harus bersuci terlebih dahulu atau melaksanakan toharo terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, toharo ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berwudu, ya. Yang kedua mandi wajib atau mandi junub, dan yang ketiga adalah tayamum. Kalau berwudu itu menghilangkan kita dari hadas kecil, sedangkan mandi junub menghilangkan kita sekalian dari hadas besar, ya, dan tayamum menghilangkan kita dari keduanya, entah itu hadas kecil atau hadas besar. Akan tetapi dengan syarat tanpa jika wudu dan mandi junub ini tidak bisa terlaksana, maka kita boleh melaksanakan tayamum. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada bab yang pertama kita masuk ke tata cara berwudu, ya. Akan tetapi tata cara berwudu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini ada dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya berwudu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wudu di Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku, wamsahu biruusikum, ya, dan usaplah kepalamu, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an tentang pensyariatan daripada wudu. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis tentang berwudu yang lengkap tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air, ya, untuk berwudu. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung, yaitu istinsyak. Kemudian mengeluarkan air dari hidung, yaitu istinsar. Kemudian beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali, ya, dan membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali, ya. Selepas itu ia membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanannya. Kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh kaki kiri sama seperti ia membasuh kaki kanannya. Kemudian Utsman berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti cara aku berwudu. Kemudian, ya, dia berkata lagi, aku telah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti cara aku berwudu,
kemudian ya dia menunaikan sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudu dan juga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ya, ulama-ulama kami berkata ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sholat. Ya, jadi di dalam pendahuluan ini ada dua dalil, satu dari Al-Quran yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang hanya menyebutkan wajib-wajib daripada wudu, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, ya, mengusap kepala dan juga membasuh kaki. Sedangkan di hadis yang disebutkan ini, ya, berkata para ulama bahwasanya ini adalah wudu yang paling sempurna untuk dilakukan oleh seseorang jika untuk melakukan sholat. Kita lanjut ke tata caranya, ya, dan tata cara kita berwudu. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis tadi, ya, kita dapati bahwasanya berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat termasuk daripada syarat wudu, sehingga yang berwudu tanpa melakukan niat, ya, atau tanpa meniatkan wudu, maka wudunya tidak sah. Akan tetapi niat ini terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Pendapat yang pertama, bahwasanya ada yang mengatakan niat adalah syarat daripada wudu, ya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabila. Dan pendapat yang kedua, niat ketika berwudu hukumnya sunnah, akan tetapi niat untuk tayammum hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat madhab daripada madhab Hanafiyah. Mereka berdalil, ya, bahwasanya dalil kami adalah Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada orang Arab Badui untuk berniat ketika mengajarkan wudu, padahal, ya, dia tidak tahu tentang berwudu tersebut, ya. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan wudu kepada orang Arab Badui, Nabi SAW tidak mengajarkan niat, ya. Padahal kalau saja niat adalah fardu, maka Nabi SAW pasti mengajarkannya, ya. Mereka berpikir bahwasanya kalau memang niat itu adalah sesuatu yang fardu, pasti Nabi SAW ajarkan. Hal-hal yang sunnah sekalipun Nabi SAW mengajarkan, ya, tentang bagaimana kita tidur, tentang bagaimana kita buang air, semua telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itulah mereka berdalil kalau memang saja niat adalah sesuatu yang fardu, pasti Nabi SAW mengajarkan kepada Arab Badui tersebut, ya. Dan juga alasan mereka yang lain, karena wudu adalah syarat sah daripada solat, maka tidak membutuhkan niat seperti syarat-syarat solat yang lainnya. Berbeda dengan tayammum. Sebagaimana kita ketahui, syarat-syarat daripada solat itu sangat banyak. Salah satunya adalah wudu, dan salah satunya lagi yaitu berpakaian, yaitu menutup aurat, kemudian balik, berakal, menghadap kiblat, ya. Mereka berpikir semua syarat-syarat ini tidak membutuhkan niat, termasuk daripada wudu, karena mereka memukul rata bahwasanya semua daripada syarat solat itu tidak membutuhkan niat, termasuk daripada wudu. Wudu tidak membutuhkan niat karena dia masuk daripada syarat-syarat daripada syarat solat. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, bahwasanya boleh wudu, mandi wajib dan juga tayammum tanpa adanya niat, dan ini adalah pendapat Al-Auza'i. Akan tetapi yang paling rajih di antara tiga pendapat ini yaitu pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya niat adalah syarat daripada wudu, ya. Niat merupakan wajib ketika kita melaksanakan wudu, dan barang siapa yang tidak berniat ketika ia melakukan wudu, maka wudunya tidak sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya, berdalil dengan ayat ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 akan wajibnya niat ketika berwudu, ya. Imam An-Nawawi mengatakan li'anna ma'nahu faghsilu wujuhakum lis-salati wa hadha ma'nan niyah. Karena maknanya yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah-wajah kalian untuk salat, maknanya di sini adalah niat. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk berniat di dalam wudu. Dan juga yang menjadi dalil akan wajibnya niat adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya,
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan lagi akan hadis ini. Ya, berkata mayoritas ulama ahli bahasa, ya, ulama usul dan juga ulama yang lainnya, lafaz dari kata innama ya diletakkan untuk pembatasan, yaitu menetapkan apa yang disebutkan dan juga menafikan selainnya. Maka makna hadis ini adalah sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu dihitung ataupun dianggap dengan niatnya dan tidak dihitung tanpa adanya niat. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa bersuci yaitu wudu atau mandi junub atau tayamum tidak sah ya dengan kecuali dengan niat. Begitu pula dengan salat, zakat, puasa, haji, itikaf dan seluruh ibadah yang lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini ya, jika kita berniat maka itulah yang kita dapatkan, dan jika kita melakukan sesuatu amalan tanpa adanya niat maka kita tidak akan mendapatkan amalan tersebut kecuali dengan adanya niat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berniat untuk melaksanakan wudu, maka langkah yang selanjutnya atau tata cara yang selanjutnya itu membaca basmalah atau bismillah. Apa hukum daripada membaca bismillah tersebut? Ya, hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan menurut mayoritas ulama. Dalam artian bahwa orang yang tidak mengucapkan basmalah ketika hendak berwudu, maka wudunya tetap sah. Akan tetapi dalam konteks ini yaitu membaca bismillah, terdapat lagi perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya membaca bismillah ya hukumnya wajib. Sebagaimana mereka berdalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya bismillah adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jika kita tidak mengucapkan bismillah ketika kita hendak berwudu, maka wudu kita tidak sah. Pendapat yang kedua, membaca bismillah termasuk mustahab, bukan wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat. Kenapa pendapat yang kedua bisa mengatakan bahwa ini adalah yang paling rajih? Ya, karena mereka memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya hadis yang dijadikan sandaran pada pendapat yang pertama adalah hadis yang lemah. Sebagaimana yang tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada perawi yang bernama Rubaih bin Abdurrahman, dan dia merupakan orang yang munkarul hadis atau hadisnya itu tidak bisa diterima. Dan alasan yang kedua, ya, karena Nabi SAW mengajarkan seseorang untuk berwudu, beliau SAW mengatakan, fatawaddo kama amarakallahu jalla wa azza. Berwudulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu. Ya, maksud daripada hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kita berwudu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wudu. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan faghsilu wujuhakum tanpa memerintahkan kita sekalian untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kita untuk membasuh wajah. Poin yang ketiga atau alasan yang ketiga kenapa membaca bismillah merupakan mustahab bukan merupakan kewajiban, ya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, seperti hadis yang pertama tadi yaitu la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Andaikan hadis ini sahih, hadis yang sahih, maka maksudnya adalah penafian kesempurnaan, bukan peniadaan begitu. Sehingga maksud daripada sabda Nabi SAW tidak sempurna, bukan tidak ada, ya. Sebagaimana pendapat yang pertama, dia mengatakan bahwa saya tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya maksud daripada sabda Nabi adalah tidak sempurna, bukan tidak ada. Berarti tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tadi langkah yang selanjutnya setelah kita membaca bismillah adalah mencuci tangan 3 kali hingga ke pergelangan tangan, ya. Dan hukum membasuh kedua telapak tangan ketika kita memulai berwudu adalah sunnah, sehingga seseorang yang meninggalkan membasuh kedua telapak tangan maka wudunya tetap sah, dan ini adalah ijma' para ulama, ya, atau kesepakatan para ulama. Jadi di masalah mencuci tangan ini
tidak ada perbedaan pendapat karena ini sudah disepakati oleh para ulama. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Mundhir, dan telah sepakat semua yang kami ketahui dari kalangan ahlul ilmi bahwasanya membasuh kedua tangan di permulaan wudu adalah sunnah, ya. Jadi pada masalah ini tidak ada perbedaan pendapat dan semua sepakat bahwasanya hukum daripada mencuci tangan, ya, yaitu mencuci tangan dari ujung jari ke pergelangan, ini merupakan sebuah sunnah. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mencuci tangan 3 kali, yaitu jadi ketika kita berwudu mencuci tangan hingga ke pergelangan 3 kali itu bisa 3 kali kanan terlebih dahulu, kemudian kiri terlebih dahulu. Bisa juga selang-seling, antara kanan dulu baru kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, itu yang terdapat pada kitab ini. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita mencuci tangan kita sebanyak 3 kali, yaitu berkumur-kumur atau tamadmadah, dan kemudian menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak, dan juga mengeluarkan air tersebut atau disebut dengan istinsar. Dan ini juga terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak wajib berkumur-kumur atau tamadmadah dan juga istinsyak, akan tetapi sunnah, ya. Tidak wajib untuk berkumur-kumur dan juga istinsyak, akan tetapi sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama. Dalilnya, ya, menjelaskan tidak wajibnya berkumur dan juga istinsyak, ya, salah satunya yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dari tadi, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berwudu maka basuhlah wajah kalian, ya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya berwudu. Di dalamnya terdapat penyebutan membasuh wajah, ya, akan tetapi tidak ada penyebutan berkumur dan juga beristinsyak. Jadi, ya, dikatakan keduanya termasuk daripada wajah, maka itu sebuah hal yang kurang tepat. Kemudian dalil yang kedua, adapun dari sunnah Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas, ya, al-madmadatu wal istinsyaku sunnah, berkumur dan juga istinsyak adalah merupakan suatu yang sunnah, akan tetapi hadis ini termasuk daripada hadis yang lemah. Dan juga yang pendapat yang ketiga atau dalil yang ketiga, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fatawaddo kama amarakallahu jalla wa azza, berwudulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwasanya mulut dan juga hidung itu termasuk daripada wajah, ya. Akan tetapi dibantah karena wajah tidak dikatakan dengan wajah karena dia sifatnya muwajjah, yaitu menghadapan. Jadi tergolong dia muwajjah karena dia itu menghadap. Kenapa mulut dan hidung tidak masuk dalam wajah? Karena letak daripada hidung dan juga mulut itu di dalam. Seperti kita berkumur-kumur dan juga istinsyak, berarti kita memasukkan air dalam hidung dan juga berkumur-kumur. Dan itu tidak termasuk daripada wajah karena dia tidak terlihat langsung dari depan. Karena wajah disebut dengan wajah karena dia muwajjah, yaitu menghadap atau berhadapan. Akan tetapi ada pendapat yang kedua, bahwasanya, ya, berkumur-kumur dan juga istinsyak merupakan sebuah kewajiban, ya, sebagaimana mereka juga mempunyai dalil. Bahwasanya dalil yang pertama, Nabi SAW senantiasa melakukan keduanya dan tidak pernah meninggalkan keduanya, yaitu kumur-kumur dan juga istinsyak, ya. Kalau memang hanya sunnah, pasti Nabi SAW akan meninggalkan keduanya walau hanya sekali untuk menunjukkan kebolehannya, yaitu bolehnya untuk ditinggalkan, ya. Akan tetapi Nabi SAW jika beliau berwudu, maka beliau tidak pernah meninggalkan istinsyak dan juga kumur-kumur, ya. Kalau memang hal tersebut sunnah, pasti Nabi SAW akan meninggalkannya walaupun hanya sekali, ya. Akan tetapi disanggah dalil tersebut, ya. Dalil ini dijawab bahwasanya sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW tidak menunjukkan sebuah kewajiban, ya. Jadi walaupun hal tersebut selalu dilakukan oleh Nabi SAW, bukan berarti hal tersebut wajib, ya. Seperti contoh, banyak juga perlakuan atau perlakuan Nabi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seperti contoh Nabi SAW menikah lebih dari 4 istri. Itu merupakan kekhususan bagi Nabi, ya. Akan tetapi Nabi SAW melaksanakan. Bukan berarti
kita disunnahkan juga untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, kita hanya diperintahkan atau disunnahkan untuk beristri hanya 4, tidak lebih dari itu. Akan tetapi Nabi SAW ya menikah dan mempunyai istri lebih daripada 4. Kemudian ada suatu amalan juga yang dimana amalan tersebut juga mempunyai keutamaan. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah melaksanakannya. Ya, seperti contoh itu azan. Nabi SAW itu tidak pernah azan. Akan tetapi pada amalan ini sangat memiliki keutamaan yang banyak. Oleh karena itu dalil ini disanggah bahwasanya sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW tidak selalu menunjukkan kewajiban. Adapun dalil yang keduanya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faksilu wujuhakum," ya, dan basuhlah wajah-wajah kalian. Sedangkan mulut dan hidung termasuk daripada wajah, ya. Dan ini mereka berdalil bahwasanya mulut dan juga hidung itu termasuk daripada wajah, sehingga termasuk daripada keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalil ini disanggah lagi seperti yang dijelaskan dalam dalil pertama, ya, dalam pendapat pertama, karena wajah tidak dinamakan wajah, ya, dengan wajah kecuali untuk muwajjah atau berhadapan, dan ini tidak terjadi kecuali untuk sesuatu yang zohir saja, yaitu berarti sesuatu yang dilihat saja. Kalau yang tidak dilihat berarti dia tidak disebut dengan muwajjah. Sedangkan yang ada di dalam mulut, ya, ataupun yang ada di dalam hidung bukanlah sesuatu yang muwajjah, sehingga tidak bisa dinamakan dengan wajah, ya. Apa-apa yang di dalam hidung itu tidak nampak langsung, ya, dan juga di dalam mulut itu tidak nampak dengan langsung. Dan dikatakan wajah yaitu sesuatu yang nampak, yang zohir, yang berhadapan atau yang muwajjah. Kemudian pendapat yang lain atau alasan yang lain kenapa istinsyak dan tamatmut atau kumur-kumur itu wajib, ya, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawaddoa falyastansir, siapa yang berwudu maka beristinsarlah, ya, jika salah satu di antara kalian berwudu maka masukkanlah air ke dalam hidungnya kemudian keluarkanlah, ya, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ya, kenapa mereka memakai dalil ini sebagai pewajiban daripada wudu atau pewajiban daripada berkumur dan juga istinsyak, ya, karena semua dalil-dalil ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi maka itu sebuah kewajiban, termasuk daripada kumur-kumur dan juga istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Akan tetapi jumhur ulama pendapat yang paling kuat bahwasanya hukum matmadah atau kumur-kumur dan juga istinsyak atau istinsar adalah sunnah. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara kita melakukan matmadah, istinsyak dan juga istinsar, ya. Di sini disebutkan cara-cara untuk melakukan tamatmadah dan juga istinsyak, yaitu kumur-kumur dengan istinsyak. Jadi ada beberapa cara disebutkan oleh muallif di kitab ini. Cara yang pertama yaitu dengan menggabungkan matmadah atau kumur-kumur dengan istinsyak, ya. Cara ini yaitu cara menggabungkan kumur dengan juga istinsyak ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu dilakukannya dengan 3 kali cidukan air, ya, untuk 3 kali matmadah dan 3 kali istinsyak, yaitu dengan mengambil 1 cidukan air lalu berkumur dan sisanya untuk istinsyak, ya, lalu mengambil cidukan kedua dan dan ketiga dan melakukan hal yang sama seperti cidukan yang pertama. Jadi contohnya itu seperti kita mengambil cidukan yang pertama, kemudian kita melakukan kumur-kumur dan sisanya untuk istinsyak. Jadi kita kumur, sisanya ini masukkan ke hidung, ya, kemudian dibuang. Itu cidukan yang pertama. Kemudian cidukan yang kedua sama dengan hal yang pertama, kumur, sisanya masukkan ke hidung, buang. Kemudian cidukan yang ketiga dilakukan dengan hal yang sama. Adapun cara yang kedua, melakukannya hanya dengan 1 kali cidukan untuk 3 kali matmadah atau kumur-kumur dan juga 3 kali istinsyak, ya. Dan juga cara ini terbagi menjadi 2 cara lagi. Yang pertama yaitu mengambil air dengan 1 cidukan lalu melakukan matmadah 3 kali dan sisanya untuk melakukan istinsyak sebanyak 3 kali. Jadi yang kedua ini caranya mengambil 1 cidukan lalu melakukan matmadah atau kumur-kumur sebanyak 3 kali. Kumur 1, 2, 3, kemudian sisanya dipakai untuk istinsyak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Akan tetapi kayaknya yang ini kurang
kurang bagi kita sekalian karena sedikit air yang kita dapatkan. Jika mungkin ada yang bisa melakukan seperti hal ini, maka itu diperbolehkan. Kemudian cara yang kedua yaitu mengambil dengan satu cidukan, ya, lalu melakukan matmadoh, lalu istinsyak, lalu matmadoh, lalu istinsyak, lalu matmadoh, lalu istinsyak. Jadi cara yang ketiga, ya, jadi mengambil satu cidukan air, kemudian melakukan matmadoh dan juga istinsyak. Satu. Kemudian mengambil matmadoh, kumur, hidung, buang. Kumur, hidung, buang. Akan tetapi dalam satu cidukan saja. Kemudian itu kita sudah menyebutkan 3 cara, yaitu cara yang pertama dengan menggabungkan matmadoh dengan juga istinsyak. Adapun cara yang kedua yaitu memisahkan antara matmadoh dengan juga istinsyak. Maka cara ini juga terbagi menjadi 2, yaitu dengan 6 kali cidukan. 3 kali cidukan untuk matmadoh dan juga 3 kali cidukan untuk istinsyak. Jadi 1 kali cidukan untuk 1 kali kumur. 1, 2, 3. Kemudian kita mengambil yang keempat. 1 untuk di hidung. 1, 2, 3. Itu 6 kali cidukan dari cara yang keempat. Kemudian cara yang lain, cara yang kedua daripada memisahkan antara matmadoh dan juga istinsyak dengan 2 kali cidukan. 1 kali cidukan untuk matmadoh dan juga 1 kali cidukan untuk 3 kali istinsyak. Jadi 1 kali ciduk untuk kumur-kumur 3 kali. 1, 2, 3, habis, dan kemudian kita mengambil kembali, berarti 2 cidukan. Kemudian kita beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka itulah cara-cara yang untuk kita melakukan matmadoh atau kumur-kumur dan juga istinsyak dan juga istinsar. Jadi totalnya itu ada 5. Ya. Ada yang cara dengan menggabungkan dengan matmadoh, menggabungkan kumur-kumur dan juga istinsyak, dan juga ada cara untuk memisahkan kumur-kumur dan juga memisahkan istinsyak. Dan hal semua itu diperbolehkan, tergantung mana yang kita yang memudahkan bagi kita sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada perkataan Imam Al-Qurtubi bahwasanya wajah secara bahasa diambil dari kata muwajjah atau saling berhadap-hadapan, dan dia adalah anggota tubuh yang mencakup anggota-anggota tubuh lainnya, dan dia memiliki panjang lebar. Batasan antara batasan panjangnya dimulai dari awal kening hingga penghabisan jenggot. Oh, ini sudah masuk di dalam wajah ini. Afwan. Kita sudah menyebutkan tamat mado dan juga istinsyak. Kemudian setelah tamat mado dan juga istinsyak, kita mungkin menyebutkan satu anggota badan lagi, yaitu hukum atau membasuh wajah. Ya, apa hukum daripada membasuh wajah? Hukumnya adalah wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian ingin melaksanakan wudu maka basuhlah wajah kalian, ya. Definisi wajah secara syar'i tidak dijelaskan oleh syariat, ya, akan tetapi kita kembali kepada maknanya secara bahasa, ya, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi bahwasanya wajah secara bahasa diambil dari kata muwajjah, yaitu yang saling berhadapan, dan dia adalah anggota tubuh yang mencakup anggota tubuh lainnya, dan dia memiliki panjang dan lebar. Batasan panjangnya dimulai dari awal kening hingga penghabisan jenggot, dan adapun lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi awalnya itu dari awal kening, wajah, awal kening berarti di sini, kemudian penghabisan jenggot, ya. Jadi jika kita sekalian memiliki jenggot yang panjang, maka sebatas itulah wajah, lebar daripada wajah kita atau panjang daripada wajah kita. Jika mungkin sebagian kita memiliki jenggot yang panjang, maka wajah kita sampai di sini berarti wajah kita dari sini ke batasan akhir jenggot. Akan tetapi jika yang tidak mempunyai jenggot, ya berarti batas wajahnya hanya sampai di dagu, dan lebarnya yaitu dari telinga ke telinga. Berarti wajah berputar dari atas kening berputar ke telinga, kemudian ke sini. Dan jika yang memiliki jenggot panjang, berarti batasnya sampai di akhir jenggot. Dan juga kita menyebutkan lagi yang terakhir masalah menyela-nyela jenggot. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Yasir, ya, yang mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW, ya, yukhallilu lihyatahu, menyela-nyela jenggotnya. Dan juga dari hadis Anas bin Malik bahwasanya jika Nabi berwudu, beliau mengambil air sepenuh telapak tangan, lalu beliau memasukkannya ke bawah mulutnya. Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya dengan beliau berkata, demikianlah Robku memerintahkan kepadaku. Ya, pada masalah ini
yaitu menyela-nyela jenggot, ada dua hukum. Hukum yang pertama, ya, jika jenggot tersebut tipis sehingga kelihatan kulit wajah, ya, yaitu dagu, maka hukumnya wajib untuk menyela-nyela jenggot, membasuh kulit wajah yang tampak tersebut dan mencuci pangkal jenggot. Jadi kita yang mempunyai jenggot-jenggot tipis ini, yang dagunya kelihatan, maka wajib bagi kita sekalian untuk menyela-nyela jenggot kita sampai pangkal daripada jenggot ini basah. Akan tetapi bagaimana jika jenggot tersebut tebal, ya, maka masuk kepada hukum yang kedua. Jika jenggot tersebut tebal sehingga tidak tampak kulit atau wajah atau dagu, maka hukum menyela-nyela jenggot tersebut atau menyela-nyela jenggot bagian dalam dan mencuci kulit wajah atau dagu tersebut adalah sunnah, karena termasuk bagian hukum bagian tubuh yang tersembunyi atau jadi dia ini tersembunyi. Jadi orang yang mempunyai jenggot tebal, maka dagunya itu pasti tersembunyi. Adapun bagian luar jenggot maka wajib dibasuh karena merupakan perpanjangan dari wajah yang kita sebutkan seperti tadi, bahwasanya jika jenggotnya semakin panjang berarti wajahnya juga semakin panjang, ya, berarti dia wajib untuk membasuh seluruh wajahnya termasuk daripada luar jenggot. Akan tetapi sunnah baginya untuk menyela-nyela di bagian dalamnya, karena itu sudah tidak kelihatan lagi, ya, sudah tidak termasuk wajah karena dalamnya ini sudah tidak kelihatan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya pengertian dari wajah adalah muwajjah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak anggota-anggota tubuh yang lain seperti membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan telinga, dan juga mengusap membasuh kaki. Akan tetapi waktu membatasi kita, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.